Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi nggak ada yang kehujanan ya? Nggak ya. Tadi saya sudah berdoa minta Tuhan berhenti sebentar aja supaya Bapak Ibu tidak kehujanan sampai sini nanti baru hujan. Ternyata Tuhan mendengarkan. Baik, hari ini kita menginjak pertemuan APP, pertemuan kedua. Kalau di buku itu ada di halaman 19. Ya, saya rasa judulnya ini sama sulitnya dengan judul yang pertemuan pertama yang kemarin dibawakan Pak Adianto, potensi dana sosial gereja, fungsi dan sifatnya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah dibagi ini ya. Ya, kita harus mengumpulkan dana APP. Ada yang personil kira dipakai untuk apa? Pokoknya di sini. Kegiatan APP ya sudah berarti karena namanya kota APP. Ya, jadi tapi secara apa ya? Secara pasti untuk apa sih ini sebenarnya? Mati raga ya. Jadi nanti yang penting mungkin kita menyumbang gitu ya. Perkara nanti mau dipakai apa monggo gitu ya. Kemudian ini dikelola sampai tingkat apa? Kan kita ada tingkat paroki. Ini kita sama-sama belajar ya. Karena saya juga baru membaca, jadi saya juga kurang paham tentang ini. Tapi mungkin kita bisa saling bertukar pikiran. Ini dikelola tingkat apa nih? Paroki, depan, keuskupan atau bagaimana? Ada yang keuskupan ya. Jadi ini nanti dananya di bawah sampai nasional ya. Oke, baik ya. Jadi nanti dikumpulkan di mana? Bermuaranya di mana? Di keuskupan ya. Kalau ada yang masih ada keuskupan ya, itu berarti belum yakin ya Mbak Ali. Ya, jadi itu memang tujuan kita pertemuan pada malam hari ini karena memang barangkali sama seperti saya banyak dari kita yang sebetulnya tidak terlalu tahu APP itu fungsinya seperti apa. Dan kalau kita bicara tentang dana sosial gereja itu APP ada di mana, gitu ya.
Dan itu saya rasa tidak hanya di tempat kita saja. Kalau nanti kita sampai pada pembahasan di dalam bab ini, kita akan melihat bahwa memang umat Katolik itu banyak yang tidak tahu gitu ya. Jadi pokoknya diberi kotak APP ya nyemplungi. Yang penting itu kasih tanya nyemplungi gitu ya. Nah, jadi memang pertemuan kita itu untuk apa ya? Untuk mungkin dari keuskupan ingin supaya kita tahu uang yang kita cemplungkan setiap hari itu nanti akan kemana gitu. Seperti itu. Jadi tujuan pertemuan ini adalah untuk memahami potensi dana sosial paroki atau gereja, dan kita semua digerakkan untuk mengetahui bahwa kita semua sebenarnya bisa mengakses dana tersebut ya, bagi mereka yang perlu dibantu, terutama umat atau siapapun yang termasuk dalam KLMTD. KLMTD itu apa Bapak Ibu? Kecil, lemah, miskin, ya, dan difabel. Kayaknya saya juga lupa. Ya, baik. Tersinggir, oke. Ataupun kemudian. Jadi tujuannya adalah untuk itu, bahwa kita tahu sebenarnya kita tidak hanya punya hak untuk nyemplungkan saja, punya kewajiban untuk nyemplungkan saja, tetapi sebenarnya kita juga berhak untuk mengakses. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sekeliling kita itu ada yang berkekurangan, sebenarnya kita punya akses untuk memakai dana APP tersebut. Seperti itu. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, ya, mari kita buka pertemuan pada malam hari ini ya dengan lagu dari Nada Bakti 378, Tuhan Dikau Naungan Hidupku. Monggo yang membawa ya. 378 ada murid kalau Tuhan Dikau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku, Tuhan semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan aku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Baik. Yang merupakan fokus pertemuan kedua, ya, saya tidak sepenuhnya ambil dari buku ini ya Bapak Ibu. Fokus dari pertemuan kedua ini yang berjudul Potensi Dana Sosial Gereja
fungsi atau gunanya dan sifatnya apa saja atau apa saja peruntukannya adalah membantu umat memahami berbagai potensi dana sosial gereja paroki. Artinya kita diberi informasi apa saja dana sosial gereja itu, ya, dan dari mana asalnya, lalu dapat digunakan untuk apa saja. Jadi dalam pertemuan ini kita akan diajak tahu lebih dalam bahwa gereja memiliki berbagai sumber dana sosial. Selain gerakan dan dana APP, ya, kita sebetulnya mempunyai sumber dana sosial yang lain. Tapi kalau sesuai dengan pepatah tidak kenal maka tidak sayang, ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa saja dananya, maka kita mungkin tidak tahu bagaimana cara kita mengelolanya, bagaimana kita memanage-nya, dan bagaimana kita memanfaatkan dengan bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi pada dasarnya pertemuan kedua ini kita diberi informasi supaya kita tahu bagaimana mengelola dengan penuh tanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sini artinya bukan umat saja, tetapi masyarakat secara keseluruhan, ya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita dengan rendah hati memeriksa diri. Mungkin selama ini kita kurang mencari tahu, kurang terlibat dalam tanggung jawab bersama. Dan dengan hati yang terbuka dan penuh penyesalan, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau selalu menuntun jemaat-Mu dalam membangun kepedulian sosial bagi sesama kami. Pengumpulan berbagai dana sosial di paroki merupakan wujud kepedulian sosial kami, gereja-Mu. Maka dalam pertemuan kali ini kami ingin memahami beberapa potensi dana sosial gereja sehingga kami dapat mengawal pengelolaannya dengan penuh setia sehingga wajah sosial gereja-Mu semakin bersinar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut kisah para rasul. Dimuliakan Tuhan. Bacaan kitab suci dalam pertemuan ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37, yaitu tentang cara hidup jemaat perdana. Jadi jemaat perdana adalah jemaat yang ada setelah Tuhan Yesus meninggalkan kita, ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya adalah anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul.
Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Bacaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 ini menyadarkan kepada kita bahwa hal milik itu dihayati sebagai sesuatu hal yang berdimensi sosial. Artinya ini merupakan gerak solidaritas dalam jemaat perdana dan tiap anggota, ya, jadi mereka merasakan kebersamaan, mereka merasakan setelahnya karena mereka memang merupakan jemaat perdana. Jadi setelah Tuhan Yesus kalau tidak salah setelah Tuhan Yesus naik ke surga nih, jadi tinggal para rasul yang kemudian mereka berkumpul, kemudian beberapa umat, ya, mereka membentuk jemaat perdana. Jadi pada dasarnya mereka semua adalah para rasul Kristus itu. Terjadi kesetiakawanan dalam diri jemaat perdana sehingga tidak satupun anggota berkekurangan. Jadi ini adalah gerak subsidiaritas, dari kata subsidi, ya, bantuan, bahwa dari kebersamaan memberikan bantuan kepada mereka yang perlu dibantu. Jadi kalau di pertemuan pertama itu kemarin kita belajar mengenai bagaimana Keuskupan Agung meminta supaya kita mengumpulkan data-data tentang orang-orang yang mungkin perlu dibantu. Jadi kita diminta untuk lebih peduli pada orang-orang di sekeliling kita. Ya, kalau main Pak Adianto juga sempat sharing beberapa. Jadi memang ini merupakan tindak kesetiakawanan kita. Jadi siapa saja yang memang perlu dibantu, kita ada data tentang mereka. Jangan sampai yang perlu dibantu malah tidak terbantu, tetapi yang tidak perlu dibantu malah dibantu, seperti itu, ya. Jadi supaya dana itu mengalir dengan tepat sasaran. Kemudian ada di sini contoh pelaku, yaitu Barnabas dalam menghayati jiwa sosial. Kehadirannya menjadi kegembiraan bagi para rasul karena dia menjual semua harta miliknya dan kemudian memberikan untuk bisa dipakai bersama-sama. Dan hal itu menunjukkan bahwa Barnabas sungguh merupakan pribadi yang berkualitas. Dan Bapak Ibu, mungkin berangkat dari kisah tentang jemaat perdana, maka pertemuan ini juga membahas bahwa gereja-gereja di KAS memiliki dana sosial yang dihimpun dari umat dan dikelola oleh lembaga berwenang. Kalau kita melihat di halaman 22, di situ ada beberapa tabel. Semoga kita tidak pusing melihatnya, ya. Sudah tulisannya kecil-kecil. Ini ada angka-angka pula, ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa kolom, ada nomor, kemudian nama dana, asal dana, peruntukannya untuk apa, kemudian lembaganya, ya. Jadi ini lembaganya ini rasanya adalah lembaga pengelolanya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pernah mendengar tentang Karina yang di tempat parkir Bela Asa itu kita lihat di nomor 3 nih, dana Karina KWI itu 5% dari potensi APP. Jadi rasanya mungkin dari APP yang kita kumpulkan dikelola, kemudian 5%-nya menjadi nanti disetorkan kepada Karina, lalu Karina itu yang nanti mengelola. Dan peruntukannya untuk apa? Untuk dana kebencanaan. Dana kebencanaan. Jadi mungkin kalau tidak salah seperti kemarin pada waktu banjir di Sumatera itu dari situ. Jadi gereja membantu dari divisinya Karina, ya. Dan dikelola oleh Yayasan Karina KWI. Jadi di sini tuh ada, kalau saya tidak salah mempelajarinya, ya Bapak Ibu, ya, ini saya membuatnya biar kita paham, karena saya juga tidak terlalu paham, ya.
Jadi pengelolaan itu dilakukan pada beberapa tingkat. Di tingkat nasional itu oleh konferensi wali gereja. Konferensi wali gereja itu isinya adalah federasi para uskup. Jadi di dalamnya itu para uskup. Ada websitenya namanya Kawali. Kalau Bapak Ibu ingin perso di situ namanya Kawali. Kalau tidak salah ketuanya adalah Monsinyur Bunyamin ya, Bunyamin. Nah, jadi itu KWI itu yang paling tinggi di tingkat nasional. Kemudian KWI ini tujuannya adalah menggalang persatuan dan kerjasama dalam tugas pastoral mereka memimpin umat Katolik Indonesia. Kemudian di bawahnya adalah tingkat keuskupan, kevikepan, dan kemudian paroki. Jadi dana yang kita kumpulkan itu rasanya kemudian sudah masuk pos-pos ya, nanti ini yang harus dikelola oleh KWI, ini harus dikelola uskup dan lain sebagainya gitu. Kalau kita melihat di sini ya, yang dikelola oleh tingkat KWI ini ada 3 ini, dana APP nasional, dana solidaritas, keuskupan. Jadi itu kalau misalnya ada paroki yang membutuhkan bantuan, itu tingkatnya sudah nasional gitu. Lalu dana Karina. Lalu kalau di tingkat keuskupan itu di halaman 23 ya, itu dana APP KAS. Ini rasanya seperti bukan pertemuan APP, seperti rapat ya. Kita membahas dana ya. Jadi tingkat keuskupan itu dana APP KAS, lalu dana pendidikan KAS. Nah ini asal dananya sudah ada semua Bapak Ibu di sini ya. Kalau dari dana APP KAS dari 45% kolektor Minggu Palma dan kotak APP umat. Nah jadi tadi saya bertanya, ini itu kemana? Ini jawabannya adalah nanti dikelola oleh keuskupan. Jadi ya 45% dari kolektor Minggu Palma. Jadi kalau Minggu Palma kita itu kita masukkan itu sebetulnya masuknya ke dana APP. Lalu dan kotak APP umat. Jadi kita ini nanti kan setor ini ya, setor ini itu nanti masuk untuk dana APP Keuskupan Agung Semarang. Peruntukannya untuk apa? Gunanya untuk apa? Ini untuk dana emergensi uskup, dana operasional APP KAS. Jadi yang mengelola adalah uskup dan panitia APP KAS. Kemudian ada dana pendidikan, ya. Itu kolektor kedua minggu ketiga bulan April dan September. Jadi sudah jelas ya kalau dari kolektor kedua minggu ketiga bulan April dan September itu untuk dana pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Suka ada beasiswa dari Keuskupan Agung Semarang. Dan tugasnya membantu yayasan atau sekolah pengadaan aset operasional sekolah, kesejahteraan guru dan beasiswa. Jadi mungkin itu juga antara lain kenapa kok sekolah-sekolah Katolik itu cukup kuat ya, karena ada dukungan dari keuskupan begitu ya. Lalu ada dana Hari Orang Miskin Sedunia. Wah ini luar biasa ya, Gereja Katolik ini merayakan orang miskin ya. Jadi kolektor kedua minggu ketiga bulan November misa Hari Orang Miskin Sedunia. Jadi memberikan bantuan karitatif bagi orang miskin atau kebutuhan sandang pangan dan lain sebagainya. Lalu dana bencana ya, di sini aksidental ya, memberikan bantuan tanggap bencana bagi umat dan komunitas paroki di KAS. Kalau tadi ada yang bencana skala nasional di tingkat KWI, maka di tingkat keuskupan ada yang skala keuskupan juga. Lalu ada di tingkat kevikepan Bapak Ibu ada dana APP kevikepan ya. Ini sama dari 45% dari kolektor Minggu Palma. Lalu ada dana pendidikan kevikepan juga. Kemudian di tingkat paroki kita buka halaman 24 ya. Nah, yang pertama dan kedua itu harus ada di paroki. Dana seperti ini itu wajib, sebuah paroki harus wajib punya dana APP dan PAMIS atau dana papa miskin. Ya. Dana papa miskin, dana mama miskin nggak ada ya. Ya, hanya papa. Ya, mama nggak boleh miskin soalnya.
Iya, papa iya. Iya, iya Bu. Maaf, maaf nih Bapak Ibu. Iya, jadi biar nggak ngantuk karena ini kecil-kecil ya. Kemudian dana ketiga, 4, 5, dan 6 itu fakultatif sifatnya, jadi tidak harus ada, tetapi kalau ada ya itu sangat baik ya. Jadi 1 dan 2 itu yang harus ada. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan ada 2 kategori utama dana sosial, yaitu dana internal gereja untuk mendukung kehidupan solidaritas antar paroki, ya, misalnya dana solidaritas antar paroki, kemudian dana bantuan sosial yang diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan, terutama KLMTB. Jadi Gereja Katolik mungkin dana sosialnya itu ke dalam dan keluar, ya. Dalam juga membantu, keluar juga membantu. Jadi sangat baik sekali ya pengorganisasian Gereja Katolik kita. Dan ini luar biasa menurut saya, karena umat Katolik itu kan banyak sekali di dunia ini ya, dari berbagai negara, dan bisa diatur dengan satu sistem yang luar biasa seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, mari kita ke halaman 25, ada ilustrasi ya. Nah, kalau tadi saya bertanya ke Bapak Ibu, ini dana ini kemana? Bapak Ibu mungkin tadi sepertinya ke sini ya. Kalau ada dia itu berarti kan tidak yakin ya. Jadi memang banyak dari kita yang tidak tahu, dan ini memang kejadian yang sungguh-sungguh terjadi kalau kita membaca dari ilustrasinya ya. Dalam suatu kesempatan pertemuan prapaskah, seorang ketua lingkungan ditanya oleh umat. Ini bukan Pak Widi ya, ini ketua lingkungan. Jadi pertanyaannya, dari mana dan untuk apa sajakah dana APP itu dikumpulkan dan bagaimana cara mengaksesnya? Ketua lingkungan itu tidak dapat menjawab karena memang tidak tahu tentang pemanfaatan dana APP dengan baik. Dan hal itu membuat umat yang bertanya merasa kecewa dan menganggap gereja kurang transparan dalam mengelola dana. Jadi mungkin tujuan dari APP malam hari ini adalah supaya kita tahu tentang dana sosial secara terstruktur, dan mungkin ya dari Keuskupan Agung Semarang mencoba untuk mencoba transparan supaya kita tahu ya, supaya kita tahu seluk-beluknya, dan sehingga tidak ada salah terima ya. Kalau ini kan tadi dikisahkan ada umat bertanya lalu nggak tahu dan dia kecewa. Jadi transparansi ini rasanya cukup baik, langkah yang baik yang diambil oleh Keuskupan Agung Semarang, karena supaya tidak ada salah terima atau salah anggapan penyalahgunaan dana. Kemudian ilustrasi yang kedua, dalam salah satu pembekalan perwakilan lingkungan sekevikapan Kedu ya, dihadiri oleh 205 peserta. 58% dari jumlah lingkungan yang ada. Jadi kalau 100% ya sekitar 400-an lebih ya. Diadakan sebuah pretest itu tes awal. Salah satu pertanyaannya berbunyi, dari manakah uang APP dihimpun? Dari 101 peserta memberikan jawaban, dan hanya 25 jawaban yang benar. Gitu. Bahwa uang APP dihimpun dari kolekte Misa Minggu Palma dan Kota APP Umat. Dengan demikian hanya 7% tenaga lingkungan yang mengetahui dana APP ini dari mana dan untuk apa. Dan angka ini itu menunjukkan minimnya pemahaman umat terkait gerakan APP yang selalu dilaksanakan. Jadi seperti tadi Bu Gus Rubiko, yang penting nyemplungi ya, yang penting nyemplungi ya, kita nggak tahu kemana gitu ya. Tetapi memang saya rasa Keuskupan Agung Semarang memikirkan cukup jauh ya ke depan, sehingga membuka ini semua kepada kita, sehingga kita tahu dana yang kita kumpulkan itu setiap kali itu kemana, sehingga tidak ada salah terima atau salah tanggap gitu ya. Baik, karena memang soal dana itu sensitif ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik kalau tidak transparan ya.
nanti bisa ada tuduhan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kalau ini APP ini gereja berjuang menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, akhirnya jadi tidak sejahtera karena saling menuduh, begitu ya, saling menuduh, jadi tidak bahagia. Baik, kemudian kita ke nomor 10, pertanyaan panduan diskusi. Monggo ini nanti bisa kalau ada yang berkenan untuk menjawab, monggo ya. Apakah kesan Anda, kalau tadi kita sudah lihat di halaman 22 sampai dengan 24 ya, bahwa ada sekian dana sosial yang dihimpun dan dikelola gereja dari tingkat nasional, keuskupan dan paroki. Kira-kira kesan Bapak Ibu apa setelah melihat itu? Monggo ada yang mau lompat. Nomornya kok loncat dari 3 ke 11. Dan masih kurang transparan. Loncat 11. Jadi apa? Halaman 25. Oh, maksudnya itu pertanyaan nomor 10. Jadi 10 itu pertanyaan panduan diskusi. Ada 3 pertanyaan. Lalu poinnya poin nomor 10. Ya. Bagaimana, ada kesan? Kesannya apa? Wah, kaya ya kita gitu. Kesannya yang muatan nyemplungi. Ya, mata diplungi begitu ya. Rasa ya. Artinya mungkin dengan melihat seperti ini ya kita tahu dana kita dikelola dengan baik ya, karena ada pertanggungjawaban seperti ini, ada sampai persentase dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya pribadi seperti itu. Yang kedua, setelah mengetahui adanya data mengenai minimnya pengetahuan tentang dana sosial gereja, salah satunya APP, Anda tergerak untuk apa? Nyemplungi itu. Ya, semakin rajin nyemplungi karena sudah dikelola dengan baik, begitu ya. Oke, ya. Semakin rajin dan semakin banyak ya. Oke, baik. Yang ketiga, setelah mengetahui adanya berbagai dana sosial gereja, tindakan apa yang Anda lakukan demi perkembangan gereja paroki? Jin, monggo Bu. Kalau pendapat saya, apa yang dipaparkan Witan tadi mungkin kita sudah tahu jelas ya. Tapi kalau sudah sampai di atas, harusnya kita sendiri juga menengok kanan kiri, karena walaupun sampai paroki itu apa yang disampaikan Pak Kardianto kemarin itu belum menjamah sampai tingkat bawah. Kalau pendapat saya, selain nyemplungi tadi, memang kita ya harus nyemplungi ya, kita harus menyisihkan untuk warga di sekitar kita. Karena setelah kemarin muncul satunya lagi. Ini sudah ada 3 poin yang harus kita. Ya itu. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu dan bapak, selain nyemplungi yang kotak memang harus nyemplungi tadi, kan saya mohon ada yang disisihkan, karena nanti saya akan mengajak untuk selain bakti sosial yang biasa kita laksanakan, akan mengajak untuk bakti sosial yang lebih mendekat pada warga di sekitar kita sendiri. Matur nuwun. Baik, jadi Bu Dirjen memberikan pekerjaan rumah buat kita semua, jadi mungkin tidak makan nyemplungi ya Pak. Jadi kita nyemplungi ya harus, tetapi kita juga harus peduli dengan yang sekitar kita dan melakukan tindakan yang apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Gitu ya? Ya, baik. Ada tambahan? Ya, baik. Jadi itu kurang lebih adalah isi dari diskusi kita pada malam hari ini mengenai fungsi dan sifat dari dana sosial gereja. Jadi kita sudah lihat
dana sosial gereja itu apa saja, kemudian fungsinya apa saja, ya peruntukannya untuk apa, dan lembaga-lembaga apa yang di dalam gereja yang mengelola. Dan tadi ada masukan yang sangat baik dari Bu Irja bahwa kita juga sebagai umat kita harus lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi kalau dari keuskupan atau dari tingkat nasional bahkan ke Vikapan itu kan tidak bisa menjangkau. Kita yang jauh lebih dekat, kita bisa merangkul, kita bisa menggandeng, kita bisa melakukan hal yang lebih barangkali dengan dengan memahami seperti ini. Misalnya uangnya ada, seperti itu ya, uangnya ada, tinggal mungkin kita bisa belajar untuk bagaimana mengaksesnya. Kemarin Pak Padianto memikir tentang aplikasi Eklesia. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu umat di paroki yang kebetulan juga tahu tentang itu. Jadi aplikasi Eklesia itu sebenarnya aplikasi ya, jadi seperti Gojek dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada wadah kita yang kurang mampu, kita bisa membuatkan proposal sebetulnya, ya kita bisa meminta gereja untuk membantu dari dana-dana yang memang peruntukannya untuk itu. Seperti itu. Jadi istilahnya Keuskupan Agung mengatakan bahwa ini uangnya ada loh, kalau mau membantu sekitar monggo, seperti itu ya mungkin ya kalau kita bisa terjemahkan secara harafiah. Baik, Cahit. Dari kemarin itu saya ngobrol sama ketua lingkungan Pak Eri ya, namanya Pak Bibi ya, ada ya Pak Eri ya. Jadi dari situ ternyata itu sebenarnya ya seperti tadi yang dana kas itu banyak, artinya di Keuskupan Agung itu kayak APP itu banyak. Nah, dia bercerita tentang pengalaman bahwa di lingkungannya itu ada anak yang enggak SPP-nya itu sampai 12 bulan, ya, terus hampir setahun lah seperti itu. Nah, terus mencoba ada 2 orang atau seperti apa, terus mencoba untuk matur ke paroki, ya. Dan dengan keadaan seperti ini ya pokoknya kita jelaskan. Terus habis itu dan paroki pun membantu. Itu kalau nggak salah kurang lebih 2 orang itu bisa keluar dana 15 juta. Ya. Nah, poinnya apa Bapak Ibu? Maksudnya kita coba bertanya ke paroki, artinya mungkin kayak PSE kemana seperti apa itu yang bisa nanti, karena dari pengalaman ini jadi kita nggak perlu, maksudnya kalau kita merasa kita pun belum bisa menyumbang, artinya seperti itu di paroki itu banyak ya, kayak kita pertemuan kan APP itu ya dana yang berkeserak itu banyak sekali waktu rapat pleno kemarin juga ya. Tapi yang jelas poinnya adalah yang seperti tadi itu kita coba lemparkan ke paroki seperti apa, lewat kaleng, lewat PSC, lewat ibu paroki seperti apa, bertanya. Tapi yang jelas kita harus sudah tahu yang nyumbangnya seperti apa, ya terutama untuk orang-orang kita dulu, habis itu baru ke sekitar yang lain. Kalau memang orang-orang kita nggak ada ya kita akan fokusnya ke situ. Mungkin itu aja ya. Baik, jadi seperti itu ya masukan dari Kak. Ini monggo ada lagi. Oke. Baik, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Kita akan lanjutkan dengan doa umat. Doa untuk pengelola dana sosial gereja. Marilah kita berdoa bagi para uskup, imam, pengurus keuskupan, kevikapan, dan paroki yang dipercayakan untuk mengelola dana sosial gereja. Semoga mereka menjalankan tugas dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, dan transparansi, sehingga dana yang dihimpun dari umat sungguh dikelola dengan tanggung jawab dan tepat sasaran demi kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk para umat dan penerima bantuan.
Marilah kita berdoa bagi seluruh umat Allah dan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga umat semakin peduli dan mau terlibat dalam semangat solidaritas, serta mereka yang menerima bantuan diberikan hati yang jujur dan penuh syukur, sehingga terbangun kepercayaan, kerukunan, dan kesejahteraan dalam hidup gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah menyertai kami dalam pertemuan ini. Ampunilah kami jika seringkali kami menghindar dari tugas dan tanggung jawab untuk memperhatikan saudara-saudari kami yang membutuhkan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa dibimbing untuk terus mengembangkan semangat kepekaan dan kerelaan untuk memberikan perhatian kepada sesama, berani berinisiatif untuk melakukan sesuatu hal yang nyata bagi sesama yang membutuhkan. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan berkat penutup. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan tutup pertemuan APP pada malam hari ini dengan lagu dari Mada Bakti nomor 530. Hidup rukun dan damai. Monggo, mungkin. Monggo. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah. Turunlah atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Matur nuwun Bapak Ibu.